Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad. Sahabat Mufid Jiddan, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas mengenai hukum onani. Nah, dalam hal onani teman-teman, kita mengambil penjelasan dari para ulama tentunya. Syekh bin Baz pernah ditanya tentang hukum adatus sirriyah, yaitu kebiasaan tersembunyi. Beliau mengatakan bahwasanya la tajuzu, tidak dibolehkan al-istimna'u bil yadi aw ghairuha min alatin la yajuzu. Ya, istimna, ya, istilah kita bahasa Arabnya onani dengan tangan atau selainnya menggunakan adat, maka ini diharamkan, la yajuz. Lianna Allah yaqulu subhanahu, sebagaimana Allah katakan, beliau menukil dari firman Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Nah, bagaimana penjelasan dari ayat ini teman-teman? Kita ambil penjelasan dari tafsir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan walladzina hum li furujihim hafidun fala yata'una biha wat'an muharraman. Ya, tidak dibolehkan berhubungan badan terhadap sesuatu yang diharamkan. Apa saja itu? Min zina aw liwatin aw wat'in fi duburin aw haydin wa nahwu dzalika, seperti zina, liwat itu adalah homo teman-teman ya. Kemudian masukkan kemaluan melalui dubur, kemudian istri sedang haid dan sebagainya. Dia mengatakan wa yahfadunaha aidan min nadri ilaiha wa massaha mimman la yajuzu lahu dzalika, adalah dia menjaga pandangannya dan sentuhannya apa-apa yang diharamkan baginya. Wa yatruku aidan wasal muharramati da'iyati li fil fahisha, dan dia tinggalkan juga wasilah-wasilah yang diharamkan mengajak kepada perbuatan keji, itu berzina contohnya teman-teman. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki. Ini adalah fa innahum ghairu malumin fi wat'ihinna fi mahallil ladzi huwa mahallul harf, yaitu berhubungan badan dari istri-istri mereka ini dan hamba sahaya mereka ini di tempat yang mana di situ wanita bisa hamil, yang bisa melahirkan. Pemani pedago warung ada jika itu selain dari istri-istri mereka dan hamba sahaya mereka miliki, faulaika humul adun ay mutajawizuna ma ahallallahu ila ma haramallah, mereka telah melampaui batas dengan memilih yang Allah haramkan daripada yang Allah halalkan. Wadalat hadhil ayatu ala tahrimi nikahil mut'ati li kauniha ghairu zawjatin maqsudatin wala milkul yaminin. Ya, ini juga ayat ini menunjukkan bahwasanya diharamkan nikah mut'ah, atau istilah kita itu dengan nikah kontrak teman-teman. Karena ini bukanlah istri dalam hakikat Islam. Dalam syariat Islam tidak disebut dengan istri dan tidak pula disebut dengan hamba sahaya. Dan ini masih berlaku oleh orang-orang yang berpemahaman sesat teman-teman, yaitu Syiah. Wa'iyadzubillah. Maka kita harus tinggalkan pemahaman Syiah teman-teman, dan perlu kita ulangi kembali bahwasanya
nikah mut'ah bukan dari bagian syariat Islam, karena memang di awal Islam dibolehkan, namun setelah itu Allah haramkan hingga hari kiamat. Nah, begitu teman. Adapun mengenai perbandingan dosanya, tentu lebih besar dosa berzina, liwat, melalui dubur, dan seterusnya. Akan tetapi sini tetap kita garis bawahi, onani adalah perbuatan yang diharamkan dan bisa jatuh kepada batalnya puasa ketika itu. Namun Syekh Utsaimin mengatakan dalam syariat ini ada kaidah yang mana ini untuk jadi standar kita dalam kehidupan ini. Beliau mengatakan al-qaidatul muqarraratu fi syar'i annahu yajibu an tadfa'a a'la al-mafsadatain bi adanahima. Dan kaidah yang ditetapkan dalam syariat ini bahwasanya wajib untuk kita itu menolak ketika ada dua kondisi yang harus terpaksa memilih kedua-duanya. Maka di sini mana yang paling kecil mudaratnya, paling kecil kerusakannya, maka harus kita pilih. Fa'idha kana hadzal insan la budda an ayati syahwatahu, jika seseorang itu tidak ada pilihan lain, harus menyalurkan syahwatnya, nggak ada lagi pilihan lain. Semoga kita tidak diuji oleh Allah dengan kondisi ini, teman-teman. Fa imma hadza wa imma hadza, ini yang dilakukan atau yang ini, sama-sama berpotensi dia untuk melakukan keduanya. Fa inna naqulu hina idzin, maka kita katakan adalah ketika kondisi itu yubahu lahu hadza fi'li li darurati, dibolehkan baginya melakukan perbuatan ini karena kondisi darurat. Jadi teman-teman, hendaklah kita berusaha, intinya yang pertama adalah berusaha meninggalkan kebiasaan buruk ini. Dan jika kondisi yang tidak memungkinkan lagi, maka masuk kepada kaidah ini, teman-teman, memilih antara dua, daripada zina atau onani. Namun berusaha kita tetap menghindari kedua-duanya semaksimal mungkin, dan sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita kekuatan untuk meninggalkan perkara yang diharamkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jika tutur kata saya kurang berkenan dan tentu ada kesalahan, maka yang baik diambil, yang buruknya ditinggalkan. Tinggalkan komentar yang positif, teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.